Oke, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar bahasa pemrograman Lua, melanjutkan tutorial sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan ada 8 poin yang akan kita pelajari di video kesempatan kali ini. Nah, di sini saya mau bikin dulu script untuk untuk menjalankan secara otomatis. Nah, ini aku udah punya. Nah, jadi nanti dengan script ini ketika ada perubahan di file sini, kalau saya simpan bakal langsung menjalankan eksekusi lua.main.lua. Jadi ketika ada perubahan, aku tidak perlu merubah-rubah di sini. Pindah-pindah ke sini nanti kan bikin lama. Oke, sedikit trik. Lanjut, mulai di materi yang pertama. Komen itu caranya gampang. Gini, jadi mulai dengan strip 2 kali. Itu tipe komen yang pertama, jadi dia satu baris saja. Ini komennya satu baris. Di akhir baris akan ditutup dengan enter. Setelah itu di baris berikutnya akan dibaca sebagai sintak. Kalau kita mau multi line, kita bisa seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa multi line comment gitu kan. Nah, ini tutup gini. Ini komen. Jadi komen itu dia nggak bakal diapa-apakan ya, hanya untuk misalkan jika ada codingan yang logiknya agak rumit, nanti dikasih komen sebenarnya maksudnya apa gitu. Oke. Itu untuk komen. Selanjutnya variabel. Nah, di variabel kalau misalkan di bahasa pemrograman yang lain itu kebanyakan kalau ini ada yang kalau di PHP dimulai dengan dolar gini ya. Kalau di JavaScript misalkan bisa dengan let atau const kayak gini. Tapi kalau di Lua itu nggak ada. Di Lua itu hanya kita misalkan name. Nah, misalkan aku buat variable name ini udah langsung kita aja, nggak perlu kita menambahkan apa itu seperti var dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kita bisa juga ngebuat local variable dengan keywordnya lokal, misalnya lokal full name gini. Nah, gunanya lokal ini adalah kalau misalkan kayak gini. Nah, nanti variabel name ini kan bisa diakses di dalam maupun di luar method atau function misalkan nanti kalau kita bikin function. Nah, kalau lokal ini dia bakal hanya dalam satu scope tertentu. Kayak misalnya di dalam method itu dia dibuatnya, maka di luar method tidak bisa diakses. Oke, itu bikin variabel ya. Selanjutnya itu helper. Nah, helper ini ada yang sering bakal kita gunakan, IO write ini. Kalau gue simpan muncul dia hello. Nah, itu untuk ngeprint ya. Selanjutnya ada print juga yang sama. Nah, bedanya kalau print dengan IO write ini, print itu dia otomatis nambahin enter di belakangnya, jadi line baru. Makanya kan kalau dilihat ini hello lagi kan. Nah, itu caranya biar nggak ini kan langsung satu line, itu enter pakai print. Atau di sini juga kita bisa nambahin sih. Nah, ini. Nah, kalau di print nih, kalau kita nambahin koma gitu, dia kayak ditambahin tab gitu. Nah, ini kan dia ada. Selanjutnya kan ini nambah terus ya. Di sini akan ku tambahin satu file, satu komen namanya os execute. Clear. Nah, ini bakal di clear ya. Jadi setiap ada dia perubahan file itu dia biar nggak numpuk gitu. Oke, selanjutnya ada typecasting. Jadi
kita ngecek sebuah variabel itu tipenya apa. Kayak misalkan type name. Name ini kita bisa cek apakah tipenya dengan string. Oh, berarti benar kalau string. Oke, di sini aku tambahin ini ya, biar lebih jelas ini sedang membahas poin apa. Casting. Oke, ini kita tambahin print 1. Print itu kan secara defaultnya dia enter ya, tambahin enter. Nah, biar lebih jelas. Oke. Selain string juga ada yang lain, misalkan type ini apakah sebuah member. Oke, benarnya kalau misalnya kita buat string gitu bakal ada. Nah, false kan ya, false nih. Oke, kita buat number lagi. Sama satu lagi ada juga apakah tipe sebuah variabel itu adalah atau nilai itu adalah sebuah function. Itu kita bisa ngecek. Misalkan ini kita bikin function, ini kita bisa bikin function kayak gini. Oke, true. Kalau ini kita cast ke number bakal error. Oke, false kan ya. Dan ini function. Satu lagi di luar itu ada juga yang namanya tables ya, data tables. Kalau di JavaScript itu ada object. Nah, itu seperti ini. Ini kita bisa cek apakah ini true. Nah, benar kan? Itu tab casting itu yang biasa sering digunakan, yang perlu diketahui. Nah, selanjutnya untuk function, poin kelima function. Function ini kita bikinnya ada dua cara. Yang pertama langsung function ini, function add gitu, misalkan a b, kemudian ini return a plus b. Nah, cara menggunakannya ya bisa langsung kayak misalkan gini, add 1 dan 2, maka muncul 3. Oh, ini biar enak kita tambahin lagi. Ini ditambahin print biar ada enter. Lima function. Oke, muncul. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa memunculkan atau membuat variabel function itu ke dalam satu variabel, misalkan show gitu. Ya, ini misalkan nah, ini juga bisa. Nah, kalau ini kita panggil show dulu, ini juga bisa muncul juga. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa nambahin function yang parameternya juga bisa function itu. Misalkan di function display gitu. Misalkan ini kita ambil name kemudian show. Oh, ini callback itu. Nah, ini bisa kita callback kemudian register misalkan tambah name. Nah, cara pakainya bisa dengan ini display ini show. Nah, atau print juga bisa sih. Kalau print kan function juga muncul ya. Ini kita pakai show. Oke. Aku mau hidupin kipas dulu.
Yang selanjutnya expression ini digunakan nanti untuk control flow ya. Ini kita buat yaitu control flow. Yang pertama kita ini kan dulu. Ya, begitu. Control flow yang pertama, expression yang pertama itu kita buat 1 sama dengan 1. Nah, ini membandingkan ya, perbandingan 1 sama dengan 1 itu sama dengan 1. Benar ya? Kalau ini kita ganti 2, false kan dia ini, false. Ya ini, nah gitu, jadinya harus 1. Oke, selanjutnya adalah tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan. Nah, kalau di bahasa programmer lain itu biasanya pakai tanda seru ini, kemudian gini ya. Nah, kalau di luar ini kita pakai ini, apa itu namanya, kayak gitu lah. Karakter yang dia di bawah escape gitu. Nah, jadi itu untuk membandingkan apakah 1 ini tidak sama dengan nilai perbandingannya. Gimana kalau kita buat 1 tidak sama dengan 2 atau ya benar tidak sama aja ya. Hasilnya tuh. Nah, selanjutnya itu lebih besar dari 1, lebih besar dari 0. Oke. Oke, benar. Nah, selanjutnya lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2. Ini ya. Kemudian ada juga lebih kecil atau sama dengan. Jadi untuk 1 ini lebih kecil atau sama dengan 1. Oke, ini nggak ada spasinya. Nah, benar ya. Jadi kalau ini kita rubah jadi 2, nah itu hasilnya benar gitu. Kalau 0 false, salah kan. Oke, selanjutnya itu ada 1 lebih besar atau sama dengan 1. 1 lebih besar sama dengan 2. Ini hasilnya true. Oops, salah. Sorry, dia harusnya berarti kan pembandingnya itu lebih kecil dari yang dibandingkan 1 ini. Oke, selanjutnya itu ada operator not gitu ya. Ini untuk ngecek sebuah, biasanya bisa digunakan untuk ngecek apakah name not nil, not name, name, sorry, not name, not name. Nah, ini hasilnya false itu karena name kan sudah kita definisikan tadi di sini. Coba kalau ini kita buat age. Nah, jadinya tuh itu sama dengan ini, age tidak sama dengan nil. Hasilnya false. Sama dengan, ini bukan tidak sama dengan. Karena age yang belum kita deklarasikan, maka dia dianggap dengan nil gitu ya. Oke, itu control flow, operator untuk control flow gitu ya, expressionnya istilahnya. Nah, di control flow itu if else ya. Control flow yang pertama if, biasa itu misalkan if true then true gitu kan.
biar true. Oke, selanjutnya untuk else ya, if false, dan pokoknya ini isinya bisa di antara ini ya, misalkan satu tidak sama dengan satu, ini kan hasilnya false, dia nggak masuk ke if statementnya, dia masuk ke else. Akan kita print invalid, itu invalid. Nah, selanjutnya ada else if ya, jadi if false, then else if satu sama dengan satu, then kita print correct and akan ini misalkan 2 sama dengan 2, kalau kita print, nah jadi dia kalau udah masuk sini dia nggak masuk ke sini gitu. Oke, ini juga kita bisa tambahin else gini juga bisa, ketika kondisi di sini dan di sini invalid masuk ke else gitu. Oke, kayaknya itulah untuk control flow simple. Nah, selanjutnya kita buat looping. Nah, looping ini kita mulai dari for loop seperti biasa. Jadi for loop yang pertama itu misalkan kita buat indeks sama dengan 3 ke 0, do print i ini. Oke, untuk mempermudah melihat hasilnya looping. Oke, belum muncul ya. Bentar. Sama dengan 1. Oh, ini harusnya 1 ke 3. Bisa kita habis. Oh, jadi dia untuk for loop yang sederhana begitu. Kalau misalkan ini 3 1 itu nggak bisa, harusnya 1 sampai 3. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin looping yang mundur gitu? Kita bisa pakai cara lain sih, misalkan i sama dengan 3, kemudian repeat print i sama dengan i dikurang 1 until i lebih sama dengan 0. Oke, 3 2 1 itu untuk repeat. Ada juga cara lain, itu while loop. Jadi misalkan i sama dengan 0 while i tidak sama dengan 2, i index.
Nah itu harus ada ini and. Oke. Harus tambahin dulu. Oke. Nah ini dia error, dia infinite looping, jadi di sini harus ditambahin i sama i ditambah 1. Oke. Ada 0 dan 1. Nah, itu sama hasilnya. Dan yang terakhir itu ada loop untuk ngelooping data table. Jadi di luar itu ada data table. Nah, misalkan kayak ini, itu ada name, terus kita cara bikin table bisa gitu, terus bisa juga gini, fill age sama dengan 20, misalkan kemudian for key value in wires profile to print key value and oke. Ini kita tambahin. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Itu sintak dasar gampang ya semua. Nah, next di tutorial berikutnya kita coba gimana menggunakan string ya. Nanti ada string itu ada banyak, gimana cara kita menggunakan string, gimana cara mengoptimalkan penggunaan string. Untuk video kali ini kayaknya sampai segitu aja. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.